Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Baik, kita ke informasi seputar pasar modal tentunya pemirsa, di mana IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan bergerak fluktuatif di perdagangan Selasa, namun mampu bertahan di atas level 7.400-an. Ya, di mana indeks harga saham gabungan menguat di topang sektor barang baku dan dikontribusi saham tambang logam dan juga mineral. Indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak fluktuatif di perdagangan Selasa, namun masih mampu bertahan di level 7.400. Dikutip dari data RTI, IHSG ditutup menguat 0,21% di level 7.453,28. Secara intraday, IHSG dibuka di zona hijau di level 7.437. Beberapa menit pasca pembukaan, IHSG melemah ke posisi intraday terendah ke level 7.396. Memasuki sesi kedua, IHSG masih cenderung melemah namun sudah terbatas. Beberapa menit sebelum penutupan, IHSG berbalik ke zona hijau dan akhirnya ditutup menguat 0,21% di level 7.453. 8 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 3 indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku, naik 1,98%. Sektor barang konsumen non-primer naik 0,77%, dan sektor energi yang naik 0,59%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor properti turun 1,20%, sektor perindustrian turun 0,61%, dan sektor kesehatan turun 0,22%. Sektor barang baku menguat di topang saham tambang logam dan mineral mentah. Dikutip dari data RTI, saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM ditutup menguat 9,06% di level Rp1.625 per saham. Saham PT Bumi Resources Tbk atau BRMS ditutup 6,22% di level Rp444 per saham. Saham PT Vale Indonesia Tbk atau INCO ditutup menguat 3,87% di level Rp3.760 per saham. Saham PT Timah Tbk atau TIMS ditutup menguat 3,88% di level Rp1.205 per saham. Saham PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA menguat 3,65% di level Rp1.990 per saham. Dari sisi konstituen, saham PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN menjadi pendorong utama IHSG dengan menyumbang sebanyak 4,76 indeks poin. BREN ditutup menguat 1,50% di level Rp8.450 per saham. PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS topang IHSG 4,66 indeks poin. Saham BRMS ditutup menguat di 6,22% di level Rp444 per saham. Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto berkontribusi di 4,58 indeks poin. Saham Goto ditutup menguat 2,86% di level Rp80 per saham. Saham PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT menambah 4,58 indeks poin. Saham AMRT menguat 3,74% di level Rp3.050 per saham. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI menyumbang sebanyak 3,57 indeks poin. Saham BBNI ditutup menguat 2% di level Rp5.100 per saham. IHSG berhasil menguat meskipun kinerja pasar saham Indonesia terganggu oleh perlambatan ekonomi global, terutama data perdagangan Cina yang menunjukkan tren negatif, serta data domestik yang mencerminkan penurunan aktivitas konsumsi. Dari sentimen global, surplus perdagangan Cina di November 2024 melonjak jadi 97,44 miliar dolar Amerika Serikat, atau naik dari 69,45 miliar dolar Amerika Serikat di periode sama tahun lalu, dan melampaui ekspektasi sebesar 95 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, perlambatan ekspor menjadi 6,7% year on year dari 12,7% di Oktober, serta penurunan impor sebesar 3,9% menggarisbawahi lemahnya permintaan domestik di Cina. Dari sisi domestik, pelemahan IHSG turut dipicu oleh data Bank Indonesia. Penjualan retail Indonesia yang mencatat pertumbuhan hanya 1,5% secara tahunan di Oktober 2024, melambat dari kenaikan 4,8% di bulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut merupakan yang paling lambat sejak Januari, mencerminkan daya beli masyarakat yang masih tertahan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.